Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan NIM 222 dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik yang terhormat Bapak Dr. Usman Noer SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah media dan sumber belajar. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan proses presentasi materi saya melalui aplikasi Zoom. Berikut cuplikannya. Yang adaptif atau efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu media realia, di mana media realia ini sangat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dan dapat diamati secara nyata untuk membantu pemahaman konsep-konsep yang konkret. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Dela Marcela untuk membahas kelebihan dan kekurangan jenis-jenis media pembelajaran. Saya persilakan dengan hormat. Baik, itulah tadi penampilan proses presentasi materi melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit materi mengenai karakteristik media pembelajaran. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi dan pesan dari guru kepada peserta didik. Media pembelajaran memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah kemampuan mempresentasikan informasi, di mana media dapat mempresentasikan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, video, atau animasi. Nah, contohnya seperti diagram untuk menjelaskan konsep sains, di mana video untuk demonstrasi eksperimen. Nah, adapun karakteristik yang kedua adalah daya tarik atau atraktif, di mana media pembelajaran yang baik mampu menarik perhatian siswa dan membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Contohnya seperti menyediakan media interaktif seperti permainan edukasi atau animasi yang menarik. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, di mana media harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dan membantu siswa memahami materi lebih mudah. Adapun karakteristik yang keempat adalah keterjangkauan dan ketersediaan, di mana media yang digunakan harus mudah diperoleh, hemat biaya, dan sesuai dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Kemudian adapun karakteristik yang kelima adalah kemudahan penggunaan, di mana media harus mudah digunakan oleh guru dan peserta didik tanpa memerlukan keterampilan teknis yang rumit. Contohnya seperti alat peraga sederhana seperti flashcard atau untuk pelajaran bahasa, atau juga dengan menggunakan PowerPoint gratis. Nah, selanjutnya karakteristik yang keenam adalah fleksibilitas, di mana media dapat digunakan di berbagai kondisi pembelajaran, baik di kelas, di rumah, maupun secara daring. Adapun karakteristik yang ketujuh adalah keefektifan dalam menyampaikan pesan, di mana media harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan membantu siswa memahami materi dengan baik. Adapun karakteristik yang terakhir adalah interaktivitas, di mana media yang interaktif dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, seperti halnya contoh kuis berbasis aplikasi atau simulasi online. Nah, mungkin itulah penjelasan mengenai karakteristik media pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman saya pada saat proses presentasi, di mana adapun pertanyaan yang pertama dari saudari Miftahur Reski, yaitu apakah media sosial berbasis visual dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada mahasiswa
dan masyarakat luas, dan bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap efektivitas berbagai jenis media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama mengenai media sosial berbasis visual sebagai sarana penyampaian informasi ilmiah, di mana media sosial berbasis visual ini seperti Instagram, YouTube, dan atau TikTok ini dapat menjadi sarana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Karena yang pertama itu daya tarik visual, di mana konten yang disediakan adalah berbasis gambar, video, atau infografis lebih menarik audiens atau masyarakat untuk memperhatikan dibandingkan teks yang panjang. Yang kedua adalah kemudahan akses, di mana media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok ini sangat mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat luas, sehingga penyampaian informasi melalui media visual ini sangat mudah. Nah, mengenai yang kedua tentang pengaruh karakteristik mahasiswa terhadap efektivitas media pembelajaran, tentu karena karakteristik mahasiswa dapat memengaruhi efektivitas penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, ada beberapa aspek yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah gaya belajar, di mana kita ketahui bahwa peserta didik atau mahasiswa tentu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang tentunya menarik dalam proses visual atau gambar atau video atau hanya sebagai audio visual saja. Nah, adapun yang kedua adalah generasi teknologi, di mana mahasiswa saat ini atau peserta didik saat ini adalah mahasiswa peserta didik generasi alpha atau generasi Z, di mana lebih responsif terhadap media digital atau teknologi seperti e-learning, video interaktif, dan aplikasi pembelajaran berbasis smartphone. Selanjutnya adalah tingkat literasi teknologi, di mana mahasiswa atau peserta didik saat ini dengan literasi teknologi tinggi lebih mudah menggunakan platform pembelajaran daring atau media berbasis teknologi canggih. Sebaliknya seperti mahasiswa dengan literasi teknologi rendah lebih efektif menggunakan media sederhana seperti PowerPoint atau buku digital. Namun perlu kita ketahui bahwa pada zaman saat ini peserta didik atau mahasiswa tentunya sangat dominan menggunakan media audio dalam proses pembelajaran, karena itu sangat membantu kita dalam mencari informasi atau menemukan informasi lebih mudah dan sangat mudah diakses. Nah, kesimpulannya adalah di mana media sosial berbasis visual sangat efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah, namun keberhasilannya tergantung pada kredibilitas penyajian dan segmentasi audiens. Sementara itu, karakteristik mahasiswa seperti gaya belajar, literasi teknologi, motivasi, dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh seperti pada gaya belajar, literasi teknologi, dan motivasi dan kondisi sosial ekonomi, di mana berpengaruh signifikan terhadap pemilihan dan efektivitas media pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa agar proses pembelajaran menjadi optimal. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudari Fatimah yang menanyakan bahwa apa sih langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk mengatasi dari kekurangan penggunaan media-media yang telah dijelaskan, di mana perlu kita ketahui bahwa untuk mengatasi kekurangan media sosial berbasis visual, yaitu yang pertama itu adalah validasi konten, di mana pastikan informasi berasal dari sumber terpercaya seperti penelitian ilmiah atau pakar di bidangnya. Yang kedua, kemasan yang edukatif, di mana
dalam isi penggunaan media, yaitu menggabungkan elemen visual yang menarik dengan pesan ilmiah yang sederhana dan jelas. Untuk mengatasi kekurangan media digital, yang pertama itu adalah mengenai fasilitas akses, di mana sediakan akses gratis ke internet di lingkungan kampus, atau gunakan media offline seperti aplikasi berbasis unduhan. Atau yang kedua adalah pelatihan literasi teknologi. Adakan pelatihan singkat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan media digital. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari saudari Rizka, yang menanyakan tentang bagaimana efektivitas penggunaan media audio seperti podcast atau rekaman suara dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Tentu kita ketahui bahwa media audio seperti podcast atau rekaman suara dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, terutama jika digunakan secara tepat. Nah, berikut analisis keefektivitasannya, di mana yang pertama adalah meningkatkan fokus pada informasi auditori, di mana media audio mendorong siswa untuk fokus pada mendengarkan, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami konsep-konsep abstrak atau cerita deskriptif. Yang kedua adalah fleksibilitas penggunaan, di mana podcast dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja, memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai kemampuan mereka atau situasi yang mereka alami saat ini. Apakah mereka akan bisa belajar di sekolah maupun di rumah. Nah, yang ketiga adalah mempermudah penyampaian materi, di mana penjelasan verbal yang diiringi nada suara, intonasi, dan ekspresi dapat membantu siswa memahami materi yang sulit. Keempat adalah hemat biaya dan mudah diproduksi, di mana rekaman suara hanya membutuhkan alat sederhana seperti perekam audio dan naskah yang terstruktur. Adapun yang kelima adalah meningkatkan imajinasi dan kreativitas, di mana ketika mendengarkan siswa sering kali membayangkan konsep yang dijelaskan, membantu mereka memahami konteks lebih baik. Nah, mungkin itulah tadi proses menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari Miftahul Reski dan Fatima dan Rizka. Baik, itulah tadi penampilan mengenai hasil proses presentasi melalui aplikasi Zoom, dan dilanjutkan tentang penguatan materi, dan dilanjutkan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sempat diberikan oleh teman-teman pada saat proses presentasi. Baik, saya rasa itulah tadi penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Resobat Mangingi, nama lomo naliti pemas dewata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.